Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk di dalam ibadah. Jemaat silakan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita bernyanyi dari Gita Bakti nomor 17, baitnya yang pertama, Abadi Tak Nampak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ibadah keluarga pada malam hari ini bersama anggota keluarga kita masing-masing, mari kita berdoa agar sekiranya ibadah kita boleh berkenan di hadapan Tuhan dan Tuhan memberkati ibadah ini. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur untuk hari-hari yang senantiasa Tuhan anugerahkan bagi kami. Ada sukacita dalam hati kami ketika kami menyadari bahwa Tuhan masih memelihara kami. Tuhan Yesus, kami kembali memiliki kerinduan untuk bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan dalam persekutuan di malam hari ini. Tuhan, berkenanlah Engkau hadir di tengah-tengah persekutuan kami. Berkatilah persekutuan kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Biarlah semuanya boleh terjadi hanya di dalam nama Tuhan kami yang hidup. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita bermazmur berdasarkan Mazmur 72 ayat 12 sampai ayat yang ke-19. Mazmur 72 ayat 12 sampai pada ayat yang ke-19. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Firman Tuhan katakan di dalam kitab Mazmur. Sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong, orang yang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang miskin. Ia akan menebus nyawa mereka dari penindasan dan kekerasan. Darah mereka mahal di matanya. Hiduplah ia. Kiranya dipersembahkan kepadanya emas Sheba, kiranya ia didoakan senantiasa dan diberkati sepanjang hari. Biarlah tanaman gandum berlimpah-limpah di negeri, bergelombang di puncak pegunungan. Biarlah buahnya mekar bagaikan Libanon, bulir-bulirnya berkembang bagaikan rumput di bumi. Biarlah namanya tetap selama-lamanya. Kiranya namanya semakin dikenal selama ada matahari. Kiranya segala bangsa saling memberkati dengan namanya dan menyebut dia berbahagia. Terpujilah Tuhan Allah Israel yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri. Dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya. Dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Amin ya amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita persiapkan Alkitab kita dari kitab Imamat pasal 4 ayat 13 sampai pada ayat yang ke-21. Dan kita bersatu di dalam doa memohon bimbingan Roh Kudus di tengah-tengah perenungan firman Allah. Mari kita berdoa. Ya Kristus Tuhan kami yang hidup, kami sungguh bersyukur untuk keberadaan kami sekalian di rumah kami masing-masing untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dan di kesempatan ini juga kami akan mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah Tuhan bagi kami siap mendengarkan firman Tuhan. Diamkanlah segala suara dalam hati dan pikiran kami. Biarlah hanya suara Tuhan yang boleh kami perdengarkan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari kitab Imamat pasal 4 ayat 13 sampai 21. Yang mengatakan demikian. Jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu segenap umat Israel, dan jemaah tidak menyadarinya, sehingga mereka melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan dan mereka bersalah. Maka apabila dosa yang diperbuat mereka itu ketahuan, haruslah jemaah itu mempersembahkan seekor lembu jantan yang muda sebagai korban penghapus dosa. Lembu itu harus dibawa mereka ke depan kemah pertemuan. Lalu para tua-tua umat itu harus meletakkan tangan mereka di atas kepala lembu jantan itu di hadapan Tuhan. Dan lembu itu harus disembelih di hadapan Tuhan. Imam yang diurapi harus membawa sebagian dari darah lembu itu ke dalam kemah pertemuan. Imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan memercikkannya 7 kali di hadapan Tuhan di depan tabir. Kemudian dari darah itu harus dibubuhnya sedikit pada tanduk-tanduk mezbah yang di hadapan Tuhan di dalam kemah pertemuan. Dan semua darah selebihnya harus dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah korban bakaran yang di depan pintu kemah pertemuan. Segala lemak harus dikhususkannya dari lembu itu dan dibakarnya di atas mezbah. Beginilah harus diperbuatnya dengan lembu jantan itu, seperti yang diperbuatnya dengan lembu jantan korban penghapus dosa. Demikianlah harus diperbuatnya dengan lembu itu. Dengan demikian imam itu mengadakan pendamaian bagi mereka, sehingga mereka menerima pengampunan, dan haruslah ia membawa lembu jantan itu keluar perkemahan, lalu membakarnya sampai habis, seperti ia membakar habis lembu jantan yang pertama. Itulah korban penghapus dosa untuk jemaah. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam, shalom. Bagaimana kabar kita pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara? Tentunya saya sangat berharap sekali keadaan Bapak Ibu Saudara di rumah masing-masing ada dalam keadaan yang sehat. Sekalipun kita tidak dapat berjumpa dalam beberapa waktu di gereja ataupun di tempat-tempat peribadahan, namun biarlah sukacita kita tidak menjadi hilang. Persekutuan kita bersama anggota keluarga kita di malam hari ini sekiranya juga mendatangkan sukacita di dalam hati dan pikiran kita. Dan bahkan
kita tidak dipatahkan untuk tetap melakukan firman Allah yang kita dengar dan kita renungkan. Sekalipun saat ini kita melihat firman Allah itu diberitakan melalui media sosial seperti YouTube barangkali, ataupun aplikasi-aplikasi lainnya yang ada di handphone kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kitab Imamat dimulai dengan segala peraturan yang disampaikan oleh penulis mengenai kurban persembahan yang harus dilaksanakan dalam kemah suci. Di dalam kitab Imamat kita belajar bahwa Allah menuntut hidup yang kudus dan benar di hadapan Allah. Namun satu persoalan yang digumuli oleh penulis kitab Imamat adalah bagaimana jika umat melakukan dosa. Di dalam upaya untuk hidup kudus dan benar di hadapan Allah, bagaimana jika umat melakukan dosa? Untuk itu Bapak Ibu Saudara, firman Allah kembali berbicara terhadap bangsa Israel perihal persembahan kurban penghapus dosa. Mengenai dosa, sebelumnya penulis kitab Imamat telah menggolongkan antara dosa yang disengaja dengan dosa yang tidak disengaja berdasarkan firman Tuhan. Yang dimaksud dosa yang disengaja adalah perbuatan yang lahir dari sikap hati. Sikap hati di mana umat menentang kedaulatan Allah yang kita sebut dengan sebuah pelanggaran. Dan hal itu tampak dari sikap-sikap kita yang melanggar ketetapan-ketetapan. Tindakan-tindakan kita yang melanggar peraturan demi peraturan, serta melanggar perintah yang difirmankan Allah. Itu adalah kesalahan atau dosa yang disengaja. Dia menyadari, dia mengetahui apa yang sedang dia lakukan, namun dia tetap ingin melakukannya sekalipun dia tahu betul bahwa hal itu bertentangan dengan kedaulatan Allah. Sedangkan dosa yang tidak disengaja adalah dosa yang disebabkan atas ketidaktahuan umat atau ketidakmengertian umat yang dimungkinkan terjadi karena alasan situasional. Entah itu karena dia memang tidak tahu dan tidak paham tentang firman Allah, sehingga apa yang dia lakukan dia tidak menyadari bahwa itu bertentangan dengan kehendak Allah. Jadi ada dosa yang memang dengan sengaja dilakukan oleh manusia, namun ada juga dosa yang dilakukan dengan tidak sengaja. Dan berkaitan dengan dosa tersebut, maka kitab Imamat kembali mengingatkan kita bahwa penyelenggaraan upacara-upacara ibadah atau ritual peribadahan selain bertujuan agar umat berjumpa dengan Allah untuk mendengarkan firman-Nya, lalu umat menyatakan syukur kepada Allah melalui pemberian persembahan. Selain itu, Bapak Ibu Saudara, upacara atau ritual peribadahan juga adalah sebagai ungkapan permohonan pengampunan dosa. Dan hal itu yang juga hendak disampaikan dalam perikop bacaan kita pada hari ini, di mana umat memberi persembahan kurban pengampunan dosa. Persyaratan kurban persembahan juga disampaikan dengan jelas oleh penulis kitab Imamat. Ya, tadi kita sudah membaca dalam kitab Imamat pada pasal yang keempat, ayat 13 sampai ayat yang ke-21. Korban persembahan itu adalah lembu jantan atau kambing domba yang tidak bercela dan tidak bercacat. Ya. Lembu jantan atau kambing domba yang dimaksud adalah hewan ternak yang kuat, yang gagah,
yang terbaik. Itulah korban yang harus diberikan sebagai persembahan kepada Allah. Dan jenis dari korban itu sudah ditetapkan atau dikehendaki oleh Allah sendiri. Jadi bukan ditentukan oleh umat sehingga Israel harus taat dan tunduk untuk melakukan semuanya. Karena firman itu berasal dari Allah. Syarat itu mutlak berasal dari Allah. Perihal kurban yang tidak bercacat dan tidak bercelah. Hal ini menunjukkan kepada kita tentang kesempurnaan dari persembahan yang terbaik yang hendak diberikan kepada Allah. Berikanlah persembahan yang terbaik, yang berkualitas, yang sempurna, tiada cacat dan celah. Karena kita mau memberikannya kepada Allah. Allah itu begitu sempurna, Bapak Ibu Saudara. Maka berikanlah juga persembahan yang sempurna bagi Dia. Persembahan yang berkualitas bagi Allah. Adapun tata cara pelaksanaannya dijelaskan dalam kitab Imamat pada pasal yang keempat, bahwa di depan tabir imam memercikkan darah lembu sebanyak 7 kali. Semua darah selebihnya harus dicurahkan ke bagian mezbah kurban bakaran yang di depan pintu kemah pertemuan. Dan adapun lemaknya harus dibakar di atas mezbah. Persembahan penghapus dosa tentunya berbeda dari persembahan kurban yang disampaikan dalam Imamat pasal 1 sebagaimana pembahasan dalam ibadah minggu beberapa waktu yang lalu, di mana seluruh persembahannya dibakar habis di atas mezbah. Tetapi perikop hari ini berbicara tentang persembahan penghapus dosa, di mana sebagian dari persembahan itu harus dibawa ke satu tempat yang tahir di luar perkemahan dan dibakar habis di sana. Jadi sedemikian baiknya dan teraturnya persyaratan yang ditetapkan Allah ketika umat hendak memberi kurban persembahan penghapusan dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kesalahan dan dosa tentunya akan mendapatkan konsekuensinya atau pertanggungan jawab atas dosa dan kesalahan tersebut, baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun tanpa sengaja. Kedua-duanya adalah sama di hadapan Allah. Sama-sama harus menanggung konsekuensi dari dosa tersebut, dari kesalahan yang kita lakukan. Dan konsekuensi umat pada masa Israel kuno zaman itu adalah dengan memberi persembahan kurban penghapus dosa dengan semua ketentuannya yang sudah ditetapkan Allah sendiri, yang difirmankannya bagi bangsa Israel melalui imam. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika umat Israel pada masa itu harus memberi persembahan korban penghapusan dosa dengan semua ketetapan-ketetapannya, maka mari kita melihat konteks kehidupan kita masa kini. Konteks kehidupan kita sekarang ini. Kita sangat bersyukur Bapak Ibu Saudara. Mengapa? Karena ternyata atas segala dosa manusia, Tuhan Yesus yang adalah Allah itu sendiri, Dia yang bertindak. Dia yang bertindak untuk menghapuskan segala dosa manusia. Kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus bersedia untuk menjadi kurban penghapusan dosa-dosa kita. Yesuslah yang kemudian menjadikan dirinya sebagai kurban penghapus dosa dunia. Dan hal itu yang kita ingat dan rayakan dalam
masa raya Paskah beberapa waktu yang lalu. Dari Rabu Abu, Kamis Putih, Jumat Agung sampai pada hari Paskah, hari kebangkitan Kristus. Demikianlah peristiwa yang dialami oleh Tuhan Yesus untuk menyatakan bahwa dirinya siap menanggung dosa dan kesalahan manusia. Sehingga dia memberi dirinya untuk menjadi korban itu, korban penghapusan dosa. Dan sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara, hendaknya kita juga penuh dengan hidup yang bertanggung jawab. Coba kita renungkan bersama anggota keluarga kita masing-masing. Mengapa Yesus bersedia menjadi korban penghapusan dosa dunia? Silakan Bapak Ibu Saudara sharingkan bersama anggota keluarga yang boleh berada di rumah kita sekarang ini. Silakan diskusikan bersama anggota keluarga kita. Mengapa? Mengapa Yesus memberi dirinya untuk menjadi korban demi penghapusan dosa manusia, dosa dunia? Silahkan Bapak Ibu Saudara, sharingkan itu bersama anggota keluarga kita. Apa jawabannya yang boleh kita dapat di dalam diskusi ini? Apa yang menjadi alasan Yesus bersedia menjadi korban penghapusan dosa dunia? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa satu hal yang pasti yang menjadi hasil dari perenungan kita bersama, yaitu adalah belas kasihan Allah. Hal itu juga yang telah diungkapkan di dalam Injil Yohanes, bahwa karena begitu besar kasih Allah bagi kita dan dunia ini, maka ia rela berkorban. Bapak Ibu Saudara, ingat bagian dari perikop itu tertulis di dalam Injil Yohanes pasal berapa? Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, kasih Allah bagi kita sekalian, maka ia rela berkorban. Ia menyatakan dirinya untuk menjadi korban demi penghapusan dosa manusia. Untuk itu Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita mensyukuri pengorbanan Kristus di atas kayu salib dengan cara hidup kudus berdasarkan pengudusan yang sudah Yesus lakukan bagi kita. Bentuk syukur atas pengorbanan Yesus Kristus adalah hidup kudus dengan memperbaiki segala pelanggaran yang kita lakukan, yaitu mengarahkan hati dan pikiran kita pada kehendak Allah. Dan hal itu tampak dari apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Petrus katakan apa tentang hidup kudus? Dikatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus, firman Tuhan. Artinya kekudusan hidup yang hendak kita lakukan itu berangkat dari pribadi Allah yang adalah kudus dan yang menguduskan hidup kita yang penuh dosa. Sehingga kekudusan hidup adalah bagian dari ungkapan syukur nyata kita atas karya Allah di dalam penghapusan dosa-dosa kita. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita kembali pada perbuatan yang baik dan yang benar bercermin dari pribadi Allah itu sendiri. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama menaikkan doa syukur kita kepada Allah. Kita mau berdoa bagi kehidupan kita pada saat ini, bagi kehidupan banyak orang. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur atas firman-Mu yang boleh kami dengar dan kami renungkan. Tuhan Yesus, kami kembali menyadari bahwa kasih Tuhan begitu besar bagi kami, sehingga Allah mengorbankan diri demi penebusan dosa kami sekalian. Tuhan Yesus, biarlah kami selalu mengucap syukur oleh karena Tuhan sudah begitu baik dalam kehidupan kami. Dan ungkapan syukur itu hendak kami nyatakan melalui perbuatan kami sehari-hari. Perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan. Perbuatan yang mencerminkan karakter Kristus. Tuhan Yesus, kami juga menyadari bahwa diri kami adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan. Maka biarlah Tuhan yang memperlengkapi kami. Tuhan mampukan kami untuk melaksanakan, mengerjakan kekudusan hidup, agar segala apa yang kami kerjakan, maka sesungguhnya semua mencerminkan pribadi Allah sendiri. Ya Tuhan, kami saat ini di dalam doa syukur dan syafaat kami kembali mengingat akan pergumulan bangsa dan negara ini dalam menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan Yesus, ada begitu banyak orang-orang yang merasakan kesepian. Ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang hidupnya menjadi serba berkekurangan. Mereka kesulitan untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Mereka bahkan sangat berkerinduan untuk dapat berkumpul satu dengan yang lain. Namun mereka harus terpisah oleh karena jarak. Tuhan Yesus, kuatkanlah kami dalam menghadapi pandemi COVID-19. Terlebih Tuhan mampukan kami untuk bertahan. Tuhan, berikanlah kuasa-Mu, kuasa pemulihan, sehingga keadaan negara ini boleh kembali membaik. Tuhan Yesus, jadikanlah kami sekalian menjadi saluran berkat dimanapun kami berada. Ingat dan ajarkanlah kami untuk kami dapat berbagi satu dengan yang lain melalui segala yang dapat kami berikan. Ajarkanlah kami juga untuk turut mendoakan satu dengan yang lain, turut merasakan berempati terhadap keresahan orang lain. Tuhan Yesus, kami berdoa menyerahkan para pemerintahan kami, para pemimpin negara ini dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Tuhan berkati mereka, berikan mereka hikmat bijaksana, agar mereka dapat melakukan segala yang terbaik bagi negara ini. Tuhan Yesus, kami berdoa menyerahkan pelayanan GPIB Jemaat Shalom Balikpapan hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah keberadaan GPIB Jemaat Shalom Balikpapan tetap senantiasa memancarkan kasih Allah. Kami sekalian tetap memiliki semangat yang berapi-api untuk beribadah, sekalipun kami hanya dapat beribadah di rumah kami masing-masing. Namun kami tetap memiliki semangat yang kuat. Kami tetap memiliki kerinduan yang mendalam untuk beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan bersama anggota keluarga kami di rumah kami masing-masing. Dan kami berkerinduan agar kelak kami dapat kembali datang ke gereja, memasuki tempat-tempat peribadahan. Kami dapat kembali berjumpa bersama anggota jemaat lainnya
untuk melaksanakan peribadahan bersama-sama. Tuhan Yesus, dengarkanlah seru doa dan permohonan kami. Hanya kepadamu-lah kami bermohon. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami di dalam kasih Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah saudaraku, kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan sukarela dengan mengingat pesan Alkitab. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 235, baitnya yang pertama dan kedua, Ku dengar berkat-Mu turun. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri untuk mendoakan persembahan yang sudah kita berikan pada malam hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Segala pujian dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa, oleh karena kasih karunia dan berkat-Mu yang boleh kami terima hingga saat ini. Kami percaya semua berkat yang kami nikmati adalah kemurahan Tuhan bagi hidup kami. Oleh karena itu, sebagai bukti ungkapan rasa syukur kami kepadamu ya Bapa, kami hendak memberikan persembahan berupa sebagian dari penghasilan kami dalam bekerja. Kuduskanlah dan terimalah persembahan kami, agar persembahan ini boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Semua ini kami mohon dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera Allah, dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah saudara dengar. Ku rasa kenyanglah api
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat darinya. Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, kiranya menyertai memberkati seluruh jemaat Tuhan pada saat ini kekal sampai selama-lamanya.